Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, pertemuan yang ketujuh. Pertemuan yang ketujuh ini berarti pertemuan terakhir sebelum UTS ya. Jadi untuk materi UTS itu dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Oke, kita mau membahas tentang turunan fungsi. Nah, ini adalah peta konsep tentang turunan fungsi. Jadi turunan fungsi adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misal fungsinya f, maka turunannya menjadi f aksen. Notasi turunan. Nah, notasi turunan itu biasanya ditandai dengan aksen. Nama lain dari turunan itu adalah diferensial. Jadi notasi turunan ada y aksen kalau fungsinya yang tadinya y, kalau fungsi tadinya itu fx maka turunannya adalah f aksen x atau dy per dx gitu ya, turunan y terhadap nilai x. Penggunaan turunan yang pertama sebagai fungsi naik. Jadi ini misalnya ada suatu grafik, gimana tahu fungsi naiknya? Gitu itu. Ada fungsi turun, ada juga persamaan garis singgung. Oke, masuk ke materi turunan fungsi atau diferensial. Definisi turunan. Turunan fungsi atau diferensial adalah fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Misalnya fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai tidak beraturan. Notasi turunan untuk menyatakan turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx dapat digunakan salah satu di antara notasi berikut. Jadi f aksen x atau boleh y aksen atau boleh d fx per dx. D itu artinya turunan atau diferensial atau dy per dx. Teorema umum turunan fungsi aljabar. Nah, kita masuk ke yang pertama adalah turunan fungsi aljabar. Jadi turunan fungsi nanti ada banyak, fungsi kosinus, fungsi eksponensial, fungsi logaritma. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi aljabar. Jika ada suatu fungsi fx nilainya adalah suatu konsonan atau nilainya adalah c, maka f aksen x-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena c adalah suatu nilai konstanta dan turunan dari suatu konstanta terhadap x itu nilainya 0. Jadi jika fx sama dengan 2, jadi f aksennya adalah 0 karena turunan 2 terhadap nilai x 0. Karena nilai 2 di sini itu tidak punya variabel x. Nah, bagaimana jika punya variabel nilai x? Jadi fx sama dengan a x pangkat n. Maka f aksen x-nya pangkatnya turun ke kiri. A-nya ditulis lagi x pangkat n dikurangi min 1. Jadi pangkatnya turun ke bawah, ke depan, pangkatnya turun ke depan, A-nya masih sama, x pangkat yang atas dikurangi min 1. Itu fungsi turunan. Nah, bagaimana jika ada dua fungsi? Misal jika fungsi yang pertama adalah u, nilainya fx, dan fungsi yang kedua adalah v, nilainya gx. Jadi untuk mencari nilai hx atau turunan dari u dan v, di mana u dan v-nya adalah ditambahkan. Jadi fungsi hx sama dengan u plus v, maka h aksen x itu masing-masing u aksen ditambah v aksen. Ini diturunkan dulu,
ditambah ini diturunkan dulu. HX sama dengan U min V. Maka H aksen X-nya U aksen min V aksen. U-nya diturunkan dulu, V-nya diturunkan dulu. Gimana jika perkalian? Ya tadi penambahan, pengurangan, itu adalah perkalian. HX sama dengan U kali V. Maka H aksen X-nya U aksen dikali V. Jadi yang depan diturunkan dulu dikali dengan V. Ditambah V aksen dikali dengan U. Depan turunkan dulu kali V. Ditambah belakang diturunkan dikali dengan U. Oke. HX sama dengan U per V. Pembagian. Maka H aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurangi V aksen dikali U dibagi dengan V kuadrat. Dengan catatan bahwa V tidak sama dengan 0. Ini turunkan dikali V dikurangi ini turunkan dikali V dikali penyebut dikuadratkan. HX sama dengan U pangkat N. Maka H aksen X-nya, ini jika ada suatu fungsi, tapi dipangkatkan. Misal biasanya dalam kurung pangkat 5 gitu ya. Jadi pangkatnya turun ke bawah, turun ke depan, N, U-nya tetap, kurangi 1 pangkatnya N minus 1. Kemudian dikali dengan turunan dari fungsinya. Pertama kita mengoperasikan pangkatnya dulu. Pangkatnya turun, U-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1. Kemudian dikali dengan turunan dari fungsinya. Beda dengan yang ini adalah X-nya. Kalau ini di sini U adalah suatu fungsi. Dia punya nilai X, punya nilai konstanta. Oke, coba kita ke latihan soal. Tentukan turunan dari fungsi Y 3X pangkat 4 min 7X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 3X min 4. Pada X sama dengan 2. Nah, ini nanti yang terakhir dikalikan, diganti X-nya dengan 2. Penyelesaiannya, Y sama dengan 3X pangkat 4 min 7X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat ditambah 3X sama dengan 4. Berdasarkan rumus nomor 1 dan 2 pada daftar, maka coba kita lihat rumus 1 dan 2. Turunan konstanta 0, turunan pangkat, pangkatnya ke depan, angkanya tetap, pangkatnya dikurangi 1, itu ya. Oke. Jadi DY boleh ditulis Y aksen, boleh ditulis DY per DX. Jadi 3, koefisien X-nya 3 tetap, ini turun ke bawah, jadinya 4. Kurangi 1, X pangkat 3. 7, angkanya tetap, turun ke bawah, 3, X kurangi 1 jadi 2. Ini angkanya 4, tetap, pangkatnya 2, turun ke depan, 2, X-nya jadi tinggal 1. Turunan dari 3X itu adalah 3 min 4. Nah, turunan dari 4 itu adalah 0. Ini 3. Turunan dari X itu adalah 1. Nah, X itu kan pangkat 1, 1 ke depan. Jadi 1, X pangkat 0 itu kan 1. Jadi 3 dikali 1. Oke.
Kita perkalikan 3 kali 4 12 X pangkat 3 dikurangi 7 kali 3 21 X kuadrat. Ini 8X, ini 3. Ini adalah hasil turunan aljabar dari fungsi 3X pangkat 4 min 7X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 3X min 4. Nah, kita disuruh menggantinya, memasukkan nilai X sama dengan 2. Kita ganti 12, 2 pangkat 3 minus 21, 2 pangkat 2 ditambah 8 kali 2 plus 3. 2 pangkat 3 kan 8. 8 kali 12, 9, 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 1, 4, 2. Tambah 8 kali 2, 16 plus 1. Ketemunya nanti adalah 31. Oke, gampang ya. Lanjut. Nah, ini per. Tentukan turunan dari fungsi fx 3x kuadrat plus 5x min 1 per x plus 2 per x pangkat 3 min 1. Oke. Ini fx-nya 3x kuadrat plus 5x min. Nah, kalau x di bawah, kalau ditulis di atas, berarti pangkatnya adalah min 1. Ditambah 2 per x pangkat 3. Ini di bawah. Kalau mau ditulis di atas, jadinya 2 dikali x pangkat min 3 dikurangi 1. Nah, kemudian kita turunkan f aksen x. 2-nya ke depan, itu berarti kan 2 kali 3. Nah, x-nya pangkat 2 kurangi 1, jadi x pangkat 1. Atau bisa ditulis dengan x. 5x, turunan dari 5x adalah 5. Min x pangkat minus 1. Minnya ke depan, jadinya kan plus plus 1. Plus plus 1. Pangkatnya x min 1, min 1, jadinya min 2. Min 6 x pangkat minus 4 sama dengan 6x plus 5 plus, nah ini di atas min, mau ditulis di bawah boleh 1 per x kuadrat min 6 per x pangkat 4. Contoh lain, jadi gx sama dengan 2x kuadrat min 3 akar x plus 3 akar x kuadrat pangkat 3 min 3 per 4x kuadrat. Tentukan turunan dari fungsi gx sama dengan 2x kuadrat min 3 akar x plus 3 akar x kuadrat pangkat 3 min 3 per 4x kuadrat. Nah, gimana ini? Kita tulis pangkat x-nya, kita tulis atas semua. Jadi 2x kuadrat min 3 akar x plus 3 akar x kuadrat pangkat 3 min 3 per 4x kuadrat. X-nya kita buat pangkat. Ini ada akar, kita buat pangkat. Jadi ini tetap 2x kuadrat, tetap 2x kuadrat. Nah, kalau akar itu kan artinya pangkat setengah. X-nya itu kan pangkat 1. Di sini tuh pangkatnya 1. Nah, akar di sini tuh pangkatnya 2. Jadi kalau mau menghilangkan tulisan akar, diganti dengan X pangkat 1 per 2. Jadi min 3 X pangkat 1 per 2. Yang ini 3 menghilangkan akarnya, jadi X 2 per 3. Pangkatnya 2 x kuadrat, kalau akar kan pernya di bawahnya, berarti 3 x pangkat 2 per 3 min 3 per 4
angka 4 ini tidak bisa naik ke atas karena suatu konstanta. Jadi min 3/4 yang bisa naik ke atas adalah yang X-nya. Jadi di bawah positif 2 naik ke atas jadinya positif min 2. Sehingga kita turunkan. Kita diferensialkan 2 turun ke depan jadinya 2 kali 2 4. Pangkatnya 2 dikurangi 1 jadi tinggal 1. Kemudian ini 3, angkanya 3, setengah turun ke depan, berarti 3 dikali setengah, atau 3/2. X pangkat setengah min 1, berarti X pangkat minus setengah. Ini 3 angkanya, 3, ini ke depan 2/3, berarti 3 di bawah dengan 3 di atas kan dicoret, berarti tinggal nilai 2. 2/3 dikurangi min 1, berarti masih sisa min 1/3, berarti 2 pangkat X pangkat 2 kali X pangkat min 1/3. Jadi min 3/4 ini turun ke depan min 2, min berarti kan plus 3/4 dikali 2 berarti 6/4, min 2 min 1 hasilnya minus 3. Nah yang minus pangkat minus ini taruh ke bawah jadinya 4x 3 per nih aku mau. Nah 4x ini ke depan sudah tadi ya, 2 depan jadinya 4x, ini 3 per 2 kali X pangkat min setengah, ini sudah. Nah X-nya taruh ke bawah jadinya 4x 2/3, ini kan X pangkat min setengah, ke bawah jadinya X pangkat setengah, atau X pangkat setengah berarti akar X 3/2 akar X ditambah ini ke bawah, 2-nya di atas, 2 per X pangkat 1/3 ditambah 6, X-nya ke bawah jadi 4X pangkat 3. Tinggal nanti dimasukkan nilai X-nya, misalnya nilai X-nya 1, temu gitu ya. Oke, contoh yang sudah. Berarti udah itu saja. Tadi ada beberapa contoh soal, ini yang akar, ini pembagian, ini yang angka biasa. Ini saja materinya tentang fungsi aljabar. Silahkan dipahami dan soalnya dikerjakan. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.